Bagi saya posisi Polri sedikit banyak terbaca tanpa Polri berkata-kata. Pertama, diamnya Mabes Polri, termasuk tidak adanya informasi mutakhir tentang peristiwa Cirebon di website Humas Mabes Polri, mengindikasikan bahwa tampaknya ini bukan lagi isu yang menjadi prioritas. Apakah karena memang sudah tuntas jadi tidak lagi perlu diprioritaskan, hanya tinggal menunggu momen tertentu sampai kemudian Polri memutuskan untuk mengumumkan ke publik, atau karena memang dianggap tidak terlalu penting karena mungkin ada isu-isu lain. Itu satu. Yang kedua, saya 2 kali datang ke persidangan PK di Pengadilan Negeri Cirebon dan mengamati sekian banyak sesi-sesi persidangan yang dilakukan untuk memeriksa saksi maupun ahli lain. Kesimpulan saya begini, Mbak Friskian. Pihak termohon, yaitu pihak jaksa, ketika mereka menyampaikan pertanyaan, perdebatan dan segala macam, tetap posisinya adalah konfrontatif. Jadi antara pemohon, yaitu misalnya dari tim Pradi, dengan termohon, yaitu jaksa, tetap konfrontatif. Saya tidak menemukan ada pertanyaan-pertanyaan, katakanlah pertanyaan pancingan dari pihak jaksa yang memungkinkan pihak tim penasihat hukum atau pemohon untuk menceploskan bola. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan pancingan. Apa yang kemudian saya tafsirkan? Dari sikap jaksa atau termohon sedemikian rupa, sesungguhnya terpotret sikap Polri. Bahwa Polri tetap konfrontatif. Polri tidak beringsut dari posisinya yang semula, yaitu mengacu pada hasil kerja pada tahun 2016. Sekali lagi, dari gestur yang ditampilkan oleh jaksa termohon, saya menangkap itu pula lah gestur, itu pula lah sikap, itu pula lah posisi Polri. Tidak ada bedanya dengan pada tahun 2016. Bagi para terpidana, sesungguhnya tidak terlalu penting bicara tentang apakah ini akibat kecelakaan ataukah ini pembunuhan. Yang jelas mereka ingin mengatakan kami tidak tahu menahu, titik. Misalnya Ibu Elsa yang mengatakan yang menjadikan ini. Kemudian anggaplah dari data ini ditafsirkan, oh berarti benar loh ada pembunuhan. Bagi saya silakan saja. Tetapi sekarang pertarungannya adalah apa sesungguhnya peran dari 8 orang tersebut. Kalau kita mengacu pada kronologi waktu secara keseluruhan, termasuk dengan memasukkan data yang baru ini, maka menurut saya tetap 8 orang itu tidak punya kontribusi atau peran apapun dalam situasi yang disebut-sebut sebagai pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan almarhum Eki. Kalau memang ini pembunuhan, muncul isu kedua, siapa pelakunya? Itu tidak terlalu penting, bagi 8 orang ini tidak terlalu penting. Yang mengajukan PK ini? Iya, 8 orang terpidana mengajukan PK ini tidak terlalu penting. Karena kronologi waktu secara keseluruhan menunjukkan mereka tidak melakukan apapun terkait dengan meninggalnya Vina dan Eki. Baik itu meninggalnya akibat kecelakaan maupun meninggalnya konon akibat pembunuhan. Dengan kata lain, ini membuka ruang diskusi baru, membuka, katakanlah ya, saya meresponnya secara positif, membuka kemungkinan penegakan hukum yang baru, tetapi justru malah menambah beban baru juga. Katakan, mereka yang targetnya ingin mengatakan bahwa Ibtu Rudiana dan kawan-kawan tidak melakukan rekayasa loh bagi dihukumnya seumur hidup 8 orang ini. Sementara 8 orang itu punya kepentingan yang berbeda dengan hal itu. Kecelakaan kami tidak ada urusannya, pembunuhan tidak ada urusannya. Bahkan malah justru berbalik mungkin. Ibu Elsa dan kawan-kawan perlu mencari siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan itu kalau memang ini dianggap sebagai pembunuh. Mereka mendampingi siapa sebetulnya? Ibtu Rudiana, AF dan kawan-kawan yang sudah dinarasikan oleh netizen sebagai orang yang melakukan orkestrasi, membangun narasi keliru tentang 8 orang. Sekarang PK dikabulkan, kita berandai-andai PK dikabulkan, berarti 8 orang tidak ada urusannya lagi kan? Tinggal ini kan berarti orang yang justru semakin kuat dinarasikan, mengorkestrasi dan membangun narasi keliru akibat putusan PK. Sementara Ibu Elsa kan dan kawan-kawan ingin memperjuangkan nasib mereka. Ya, gunakan ini. Awal sekali posisi Ibtu Rudiana adalah bersikukuh ini adalah pembunuhan. Oke? Waktu bergulir. Narasi berdinamika sedemikian rupa. Saya menangkap kesan Ibtu Rudiana bergeser. Dia tidak lagi mau bersikukuh pada oh ini adalah pembunuhan. Dia bergeser menjadi ini adalah hasil kerja penyidik. Gitu. Sekali lagi saya ulang, awalnya Ibtu Rudiana muncul dengan narasi satu saja bahwa ini pembunuhan, titik. Dia tidak lagi bicara tentang ini pembunuhan titik, tidak, tapi ini kan hasil kerja penyidik. Saya sebatas pelapor. Kelihatan ya pergeseran posisinya. Apa yang saya tangkap? Ibtu Rudiana mencoba melepas diri dari penyidik.
Satu ya. Nah, kemudian Ibtu Rudiana dan kawan-kawan alih-alih mendapatkan bantuan hukum dari kantornya sendiri, justru mencari bantuan hukum ke pihak eksternal. Apa yang ingin saya tafsirkan? Adakah kemungkinan, saya tanda tanya ini, adakah kemungkinan sekarang pun institusi menjaga jarak, melepas diri dari Ibtu Rudiana? Tapi kalau manuvernya adalah seperti yang sekarang sedang kita perbincangkan, tampaknya itu yang sedang coba dibangun, bahwa dibendunglah sekelompok personil polisi itu sehingga bisa dicap mereka adalah oknum dan lembaga organisasi bisa berlepas tangan. Secara kebetulan potret semacam ini, kalau benar ya, mirip dengan alur yang tadi saya coba baca. Bagaimana Ibtu Rudiana sekarang bernarasi, itu kan hasil kerja penyidik. Yang dipojokkan siapa dengan kalimat seperti itu? Jangan salahkan saya pangkat rendah, saya keluarga korban. Yang melakukan penyidikan siapa? Ya penyidik. Jadi kalau ada pihak yang harus disalahkan adalah penyidik. Kan mirip, jadi ada benang merahnya ya. Tambah lagi, kok ada personil-personil Polri yang justru seolah tidak mendapatkan pendampingan hukum dari kantornya sendiri, sehingga mencari pendampingan hukum ke pihak eksternal. Terlepas apakah itu prosedural atau tidak, salah atau benar, itu soal lain. Yang ingin saya katakan, sehingga muncul tafsiran bahwa personil polisi yang berhimpun sekarang di organisasi apa tadi, saya lupa itu, Perhaki. Nah, seolah mereka itu memang dilepas sedemikian rupa, dibangun tembok sedemikian rupa, sehingga lembaga bersih tangannya dari orang-orang ini. SDM, selamatkan diri masing-masing. Mungkinkah itu?